Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Sebelumnya, Pak, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Seandainya dia menuruti keinginan kalian dalam banyak permasalahan, benar-benar kalian akan mendapat kesusahan.
Tetapi Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut tidak di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jika ada dua golongan dari manusia, orang yang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lainnya, maka perangilah golongan tersebut jika mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika golongan tersebut telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Berlaku adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian mendapat rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Jangan pula para wanita merendahkan wanita yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang mereka merendahkan. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Jangan pula kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian memuji sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian suka memakan daging saudara yang mati? Maka tentu kalian merasa jijik dengan demikian itu. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah panjangnya waktu, jauhnya jarak memisahkan kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di majlis ilmu yang mulia. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita adalah sepertiga dari semua kenikmatan dunia. Demikian pula rasa aman, tidak khawatir dengan penyakit dan yang lainnya, juga merupakan sepertiga dari seluruh kenikmatan dunia. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika pagi hari dia aman di tempat tinggalnya, tidak merasa ketakutan, tidak ada yang menakut-nakuti dia, dan sehat badannya, serta dia punya makanan pokok untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Apalah kiranya kekayaan bagi orang yang sedang terlentang sakit pada hari ini,
Apalah kiranya harta yang banyak bagi orang yang sedang ketakutan karena sedang terancam nyawanya. Maka nikmat semua itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat kesehatan dan waktu luang adalah nikmat yang banyak disia-siakan oleh manusia. Ketika sehat, manusia menggunakan waktunya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Demikian pula ketika waktu luang, banyak manusia yang tidak memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, beliau menyebutkan dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur karena di waktu libur kita menyempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu yang mulia. Hadirnya kita di majelis ilmu adalah merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah kehendaki kepada kita. Dan seorang muslim serta muslimah ketika mereka lewat di taman-taman surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyempatkan duduk di dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, infarada bihi Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka duduklah sebentar, maka singgahlah sebentar. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa kiranya taman surga itu wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqu dzikri, yaitu halaqah-halaqah zikir, yaitu majlis-majlis ilmu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain muttafaqun alaih dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika para malaikat berkeliling mencari majlis ilmu, kemudian mereka mendapati ada satu orang yang dia hanya sekedar numpang lewat di majlis ilmu itu. Dia tidak punya niatan untuk menyempatkan diri hadir di majlis ilmu. Kebetulan dia lewat di sebuah tempat, kemudian ada masjid, dia duduk di dalamnya. Maka kata para malaikat, "Ya Allah, di dalamnya ada seorang yang dia tidak punya keinginan untuk hadir di majlis ilmu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Humul julaza la yashqa bihim jalisuhum." Mereka adalah satu kaum yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Maka sebuah kenikmatan yang besar yang dianugerahkan kepada seorang muslim dan muslimah ketika hatinya diberikan taufik untuk hadir di majelis ilmu yang mulia. Dan kajian majelis ilmu yang paling mulia, suatu yang perlu kita kaji di dalamnya adalah tentang kitabullah Al-Quranul Karim. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan meneruskan pembahasan tafsir di surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, terdiri dari 18 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadilah, dan surat ini termasuk dari surat-surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Surat yang mulia ini disebut juga oleh para ulama sebagai suratul adab, surat yang berisi tentang etika-etika yang mulia, yang seandainya seorang muslim dan muslimah mengamalkannya, maka dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan mulia di hadapan manusia. Kita telah sampai pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini ayat yang diturunkan di masa sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun pada masa kita sekarang
Di tengah-tengah kita banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam menuruti semua keinginan kalian dalam semua permasalahan, itu dituruti, artinya semua pertanyaan itu dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka justru akan memberikan kesusahan untuk kalian. Artinya beberapa dalil dalam agama ini memang sengaja tidak disebutkan. Dalam beberapa perkara tidak disebutkan dalil yang tegas, maka itu sebuah kenikmatan bagi kaum muslimin. Karena kalau semua diberikan hadis-hadisnya, maka bisa jadi akan memberatkan kaum muslimin. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan tersebut itu indah di hati kalian. Orang-orang yang beriman ketika mereka sudah merasakan manisnya iman, maka keimanan itu akan semakin meresap masuk ke dalam dirinya, sehingga dia merasakan nikmatnya iman dan dia tidak ingin menyimpang dari jalan yang lurus. Di antara konsekuensi iman, maka selain dia cinta dengan keimanan tersebut, dia harus membenci kekufuran, kefasikan dan juga berbagai macam kemaksiatan. Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan dijadikan kepada diri kalian kebencian kepada kekafiran, kefasikan dan juga al-isyan, kemaksiatan. Ada hal yang menarik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ada sebagian kata yang ketika disebutkan menyendiri, maka kata itu bermakna umum, mencakup segala perkara yang sesuai dengan kata tersebut. Akan tapi sebaliknya, ketika ada dua kata yang dekat maknanya dan disebutkan secara bersama-sama, maka maknanya itu sebagian mengambil sebagian makna dan sebagian yang lainnya mengambil sebagian makna yang lainnya. Tapi sebelum kita bahas tema atau kaidah ya di dalam memahami Al-Quran itu, kita bawakan dulu perkataan yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Beliau kumpulkan di sana 75 kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Di antara kaidah yang beliau bawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kaidah yang ke-17, beliau mengatakan ba'dul asma'il waridati fil Qur'anil Karim idza ufrida dalla 'alal ma'nal 'amil munasibi lahu wa idza furida wa idza qurina ma'a ghairihi dalla 'ala ba'dil ma'na wa dalla qurina ma'ahu 'ala baqihi. Artinya begini, sebagian kata yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, idza ufrida, ketika disebutkan kata itu sendirian, maka maknanya itu mencakup secara umum yang sesuai dengan kata tersebut. Wa idza qurina ma'a ghairihi, apabila ada kata yang menyertai kata tersebut, nanti ada contohnya ya, dalla ala ba'dil makna, maka kata itu mengambil sebagian makna, wa dalla ma qurina ma'ahu ala baqihi, sedangkan penyertanya itu mengambil sebagian maknanya. Tapi sebelum kita bahas di surat Al-Hujurat ini, contohnya misalnya kata iman dan amal salih. Iman dan amal salih ini sangat sering sekali terulang di dalam Al-Quran. Di antara disebutkan oleh Allah di dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal salih, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan
pada mereka itu rasa kasih sayang. Ayat ini berbicara ketika kondisi pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang beriman akan saling menyayangi pada hari kiamat kelak. Tapi penekanan kita adalah pada kata iman dan amal salih. Kalaulah hanya disebutkan kata iman saja, maka itu mencakup amal salih. Akan tapi ketika ada iman dan amal salih, maka ini bermakna yang berbeda. Iman artinya lebih pada keyakinan, sedangkan amal salih lebih pada perbuatan. Jadi akidah keyakinan itu iman, adapun amal salih adalah implementasinya, salat, zakat, puasa dan semisalnya. Contoh yang lainnya di ayat yang sudah sering kita hafal, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam al-itsm yaitu dosa dan al-'udwan yaitu permusuhan. Kalau seandainya ayat itu hanya menyebutkan kata itsm, dosa saja, maka itu mencakup permusuhan. Permusuhan bagian dari dosa. Akan tapi ketika disebutkan al-itsm dan al-'udwan, maka itsm adalah dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun al-'udwan, permusuhan adalah dosa antara hamba dengan hamba yang lainnya. Di dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fusuqa wal isyan. Fusuk, kefasikan itu secara bahasa artinya seorang itu menyimpang dari ketaatan, sehingga al-isyan, kemaksiatan itu masuk di dalamnya sebenarnya. Tapi ketika dua kata itu disebutkan secara bersama-sama, maka fusuk artinya dosa besar, sedangkan al-isyan adalah dosa-dosa kecil. Karena kita tahu dosa dibagi menjadi dua oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Dan kita bisa melihat para ikhwah rahimani wa rahimakumullah bahwa kata demi kata di dalam Al-Qur'an itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Benci terhadap kekufuran menjadikan seorang muslim dan muslimah merasakan manisnya iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang ketika 3 perkara itu ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang lebih tinggi dari selainnya akan tampak ketika terjadi benturan tuntutan cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada selainnya ketika berbenturan, maka akan tampak mana yang didulukan oleh orang tersebut. Kalaulah dia cinta kepada Allah, maka dia akan menangkan kecintaan kepada Allah, dan kalau tidak maka dia akan mengalahkannya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang saling mencintai pada saatnya akan saling bermusuh-musuhan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idin, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu akan menjadi musuh sebagian dari sebagian yang lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka seorang yang mencintai karena Allah, kecintanya tersebut akan bersamanya sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yubdafa finnar. Dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga benci kepada kekufuran adalah salah satu cara untuk mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Dan di antara ciri orang-orang yang beriman, mereka ini senang ketika melakukan kebaikan. Jadi tanda orang itu punya iman ya, maka dia akan merasa senang saat melakukan kebaikan, amal salih,
sebaliknya dia akan merasa sedih ya, merasa gundah ketika dia terjerumus pada perkara-perkara keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang ketika dia melakukan amalan kebaikan, wa sa'athu sayyi'atuhu, dan dia merasa sedih ketika melakukan amalan keburukan, fahuwa mu'min, maka itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau pernah mengatakan orang yang beriman itu ketika melakukan satu keburukan, maka seolah-olah dia berada di antara dua gunung yang besar. Dia takut kalau gunung itu menimpanya. Adapun orang-orang yang fajir, orang yang memang suka dengan keburukan, maka dia ketika terjerumus dalam keburukan, maka dia menganggap seperti ada seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Dia cukup mengibaskan tangannya maka sudah lupa dengan dosa dan kesalahan tersebut. Jadi orang yang merasa sedih dengan keburukannya merupakan salah satu tanda bahwa dia memiliki iman. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang mensyukuri nikmatnya dan Maha bijaksana di dalam memberikan nikmat kepada manusia. Taib, yang berikutnya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan di kalangan orang-orang yang beriman ini berperang, mereka saling bertikai, saling bertengkar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu bainahuma, maka islahlah, perbaikilah mereka berdua. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Hujurat di ayat yang ke-9 ini memiliki sababun nuzul, memiliki sebab turunnya ayat tersebut. Sebelum kita bahas ya tentang sababun nuzul ayat yang mulia ini, kita murajaah dulu posisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditinjau dari Al-Quran atau terhadap Al-Quranul Karim, maka terbagi menjadi 4 kedudukan. Jadi hadis dibandingkan atau ditinjau dari ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi 4 kedudukan. Yang pertama adalah ada hadis yang menjadi sababun nuzul satu surat atau ayat. Ada hadis yang menjadi sababun nuzul surat atau ayat. Ya, di antara contohnya di surat Al-Hujurat ini. Di antara contohnya. Itu yang pertama. Yang perlu kita ketahui ikhwati fillah, di dalam sababun nuzul, di dalam hadis sebagai sababun nuzul, tidak bisa satu hadis dijadikan sebagai sababun nuzul satu surat atau suatu ayat kecuali terpenuhi 2 syarat. Hadis tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul surat atau ayat kecuali terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, hadis itu haruslah hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah, atau bahasa sederhana kita, hadis itu adalah hadis yang minimal hasan, kalau bisa hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini syarat yang pertama. Artinya hadis-hadis dhaif semuanya tidak bisa dijadikan sebagai sababun nuzul, sebab turunnya suatu ayat. Kemudian yang kedua, syarat hadis bisa digunakan sebagai sababun nuzul ketika ada qarinah, ada indikasi bahwa hadis itu menjadi sababun nuzul satu ayat atau suatu surat. Biasanya indikasinya adalah ada lafaz yang mengatakan begini, fanazalat hadhil ayah, fa anzalallahu hadhil ayah. Begitu. Itu diantara qarinahnya, bahwa ini indikasi ayat itu atau hadis itu menjadi sababun nuzul satu ayat. Taib. Yang perlu kita ingat, atau nantilah ya, kita teruskan dulu. Yang kedua, posisi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai fadail,
sebagai penjelas fadilah suatu surat atau suatu ayat. Sebagaimana contohnya di surat Al-Mulk ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang berisi 30 ayat. Barang siapa yang membacanya maka surat tersebut akan memintakan syafaat pada hari kiamat hatta ghufira lahu, sampai orang yang membaca itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surat itu adalah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, yaitu surat Al-Mulk. Ini menunjukkan tentang keutamaan membaca surat Al-Mulk. Jadi hadis menyebutkan fadilah dari ayat atau surat tertentu. Kemudian yang ketiga, hadis menafsirkan ayat Al-Qur'an. Hadis menafsirkan ayat Al-Qur'an. Di antara kaidah di dalam tafsir bil ma'thur, tafsir berdasarkan riwayat, adalah ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Ini yang pertama urutannya ya, ayat ditafsirkan dengan ayat. Dan tafsiran ayat dengan ayat ini terbagi dua. Ada yang muttasil, yang bersambung, ada yang munfasil, ada yang terpisah. Contohnya yang bersambung ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat kecurangan. Ayat yang mulia itu, awal surat Al-Mutaffifin itu ditafsirkan oleh dua ayat setelahnya. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini tafsirannya. Dia dikatakan muttasil karena setelah ayat itu keluar tafsiran ayat setelahnya, begitu. Ada juga tafsiran ayat dengan ayat yang munfasil, yang terpisah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin ya, surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari kiamat, itu ditafsirkan oleh Allah di surat Al-Infitar, tsumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Jadi tafsirannya di ayat yang lainnya, di surat yang lainnya, terpisah. Baik. Nah, yang jadi bahasan kita sekarang adalah ayat ditafsirkan dengan hadis. Ya, tafsirkan dengan hadis. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan berikan al-qaulu tsabit. Al-qaulu tsabit ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi kalau kita terjemahkan dengan berdasarkan tafsir, Allah akan berikan kekuatan untuk mengucapkan la ilaha illallah untuk orang-orang yang beriman. Kapan itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat yang mulia ini. Apa sih maksudnya orang yang beriman akan dikuatkan mengucapkan kalimat tauhid di kehidupan akhirat? Maka beliau mengatakan, al-muslimu idza su'ila fi qabrihi fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qaulullahi ta'ala yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi beliau mengatakan, seorang muslim apabila dia ditanya di alam kuburnya oleh malaikat munkar dan nakir, maka kemudian dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu adalah tafsiran dari firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik, Masya Allah, sudah isyraq ya. Baik, kita teruskan ya. Sudah sampai mana tadi? Hadis terhadap Al-Quran. Hadis menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang keempat ya, yang keempat, hadis terhadap Al-Quran. Itu yang keempat adalah ada hadis yang berkaitan, hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antara contohnya adalah tentang kisah turunnya surat Al-Mursalat.
Surat Al-Mursalat itu turun di salah satu gua yang waktu itu ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah ini mentalakikan bacaan surat Al-Mursalat, tiba-tiba keluar ular. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk mengejar ular itu, tapi akhirnya ular itu pun akhirnya pergi. Ya, kemudian Rasulullah menyatakan dia selamat dari keburukan kalian dan kalian pun selamat dari keburukannya. Ini salah satu contoh hadis yang berkaitan dengan surat Al-Mursalat. Menyebutkan fadilah tidak, menafsirkan tidak, dan juga tidak menyebutkan sababun nuzul surat tersebut. Baik. Sekarang kita masuk pada asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-9. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam law ataita Abdullah bin Ubay. Law ataita Abdullah bin Ubay. Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya seandainya engkau itu mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh munafik Madinah. Qala fantalaqa ilaihi wa raqiba himaran wa antalaqa almuslimuna wa hiya ardun sabihatun. Jadi Rasulullah akhirnya pun berangkat menemuinya dengan mengendarai keledai, dan kaum muslimin berjalan kaki melalui tanah yang bersemak begitu. Falamma atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi telah tiba, qala, beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Ubay mengatakan, ilaika anni fa wallahi laqad adani natnu himarik. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, menjauhlah dariku, sesungguhnya aku terganggu dengan bau dari keledaimu. Jadi kan Nabi membawa keledai begitu. Faqala rajulun minal ansar, maka salah seorang sahabat Ansar berkata, wallahi lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka. Demi Allah, bau keledai Rasulullah ini lebih harum daripada baumu wahai Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala faghadiba li Abdillahi rajulun min qaumihi. Faqala faghadiba li kulli wahidatin minhuma ashabuhu. Jadi akhirnya dari kubunya para pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan para sahabat terjadi baku hantam begitu ya. Mereka saling memukul, saling menyerang antara satu dengan yang lain gara-gara provokasi tadi, gara-gara ucapan tadi. Qala fakana bainahum darbun bil jarid wa bil aidi wa bin ni'al. Karena enggak siap untuk saling baku hantam ya, mereka ada yang memukul dengan pelepah kurma ya, ada pelepah dipukulkan, ada yang ngelepas sandal dipukulkan, ada yang pakai tangan kosong ya. Jadi terjadi saling pemukulan waktu kejadian tersebut. Qala fabalaghana annaha nazalat fihim. Nah ini loh qarinahnya. Maka sampai kepada kami berita telah turun ayat yang berkenaan dengan kejadian tersebut. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila terjadi pertikaian antara dua orang yang beriman, maka fa aslihu bainahuma, maka islahlah di antara keduanya. Bahkan mengislah ya, memperbaiki hubungan, mendamaikan antara dua orang yang saling bertikai. Ketika orang itu berdusta, maka dustanya tidak dianggap dusta yang dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakdzib man nama baina tsnaini liyusliha." Bukan termasuk dusta yang dosa seorang yang membujuk di antara dua orang yang bertikai untuk saling berdamai. Jadi ketika ada orang yang saling bertikai, kemudian antum sampaikan nih, misal saja ya, antum dapat salam dari fulan, padahal fulan gak pernah ngasih salam kepada orang ini, maka dusta semacam ini tidak berdosa. Supaya kita ingin merekatkan dua orang di antara yang saling bertikai tersebut. Dan ini mengingatkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada dua orang yang saling bermusuh-musuhan ya, apapun motifnya, apa itu karena motif perniagaan ya, pekerjaan atau yang lainnya, tetap kita itu harus berprinsip fa aslihu bainahuma. Kita berusaha untuk
islah, mendamaikan mereka berdua. Minimal tidak memperkeruh suasana. Jadi hati-hati, kadang-kadang menukil omongan itu juga makin memperkeruh masalah kadang-kadang. Jadi jangan sampai justru malah menjadi keruh permasalahannya. Taib, tentang masalah sababun nuzul, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam Al-Qawaidul Hisannya itu menyebutkan kaidah yang kedua. Beliau mengatakan al-ibratu bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ibrah, pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan dari khususnya sebab. Artinya ayat yang mulia ini, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-9, meskipun turun berkaitan pertikaian antara sahabat Ansor dengan pengikutnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kan hanya kasus tertentu, tapi ayat ini berlaku umum. Siapapun di kalangan kaum muslimin yang bertikai, maka kita fa aslihu bainahuma. Jadi kita berusaha untuk mengislahnya. Minimal kita tidak menjadikan mereka saling membenci. Taib, dari ayat yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil satu faedah pula, bahwa kaum muslimin yang bertikai, berperang, berbunuh-bunuhan, itu tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam yang mulia. Karena Allah masih menyebut dalam ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua kelompok dari orang-orang yang beriman itu berperang. Jadi masih disebut dengan kata-kata kaum mukminin begitu. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan fi hatainil ayataini minal fawaidi ghaira ma taqaddam. Pada dua ayat ini terdapat faidah selain yang sudah disebutkan. Annal iqtatala bainal mu'minina munafin lil ukhuwatil imaniyah. Bahwasanya peperangan di antara orang-orang yang beriman mengurangi ukhuwah imaniyah. Walihadza kana min akbaril kabair. Bahkan berperang, berbunuh-bunuhan termasuk dari dosa besar. Wa annal imana wal ukhuwatal imaniyah la tazulu ma'a wujudil qitali ka ghairihi minadh dhunubil kibari allati duna syirki. Namun keimanan dan ukhuwah imaniyah tidak tergeser, tidak hilang dengan adanya peperangan seperti dosa besar yang lainnya. Artinya imannya tidak hilang begitu, hanya mengurangi saja. Wa ala dzalika madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan demikianlah madhab ahli sunnati wal jamaah. Kenapa ucapan ini kita bawakan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena ada pemahaman di kalangan orang-orang Khawarij, kalau orang itu terjerumus dalam dosa besar, zina, pembunuhan, pencurian, dan yang semisalnya, maka imannya itu hilang, sehingga dia menjadi orang kafir, begitu maksudnya. Jadi kalau orang sudah membunuh, maka imannya hilang. Ketika dia berzina, imannya hilang, sehingga menjadi orang yang kufur, yang keluar dari agama Islam. Adapun ahlu sunnah meyakini perbuatan dosa besar selain syirik, ya, selain syirik, maka itu mengurangi keimanan, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Artinya pelakunya masih muslim, pelakunya bahkan masih mukmin, karena disebutkan oleh Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Allah masih menyebut dengan orang-orang yang beriman, artinya mereka masih memiliki iman. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya, di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan persaudaraan karena iman, karena agama ini lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Karena seorang yang bersaudara karena agama
tidak bisa diputuskan dengan nasab. Adapun ketika persaudaraan karena nasab bisa terputus ya. Artinya ketika dia beda agama maka terputus pada hari kiamat begitu. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ukhuwatud din athbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Kenapa? Fa inna ukhuwatan nasabi tanqati'u bi mukhalafatid din. Bahwa persaudaraan karena nasab akan terputus ketika beda agama. Jadi bapaknya non muslim, anaknya muslim, tidak boleh saling mewarisi, tidak bisa memberikan syafaat, itu terputus. Wa ukhuwatad din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Adapun persaudaraan karena agama tidak terputus dengan perbedaan nasab. Bahkan di antara bentuk ukhuwah pada hari kiamat, orang yang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada orang beriman yang lainnya meskipun dia tidak mengenalnya. Maka karena kita ini saling bersaudara, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus saling mencintai, saling membantu, tidak boleh saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi masalah ya antara sama kaum muslimin, ingat bahwa dia masih saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia cintai untuk dirinya berusaha diberikan untuk saudaranya. Dan orang yang membantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantunya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seseorang hamba selama dia mau membantu saudaranya. Semoga satu hadis dari Abdullah bin Umar ini menjadikan kita ingat ya ketika berinteraksi, bertransaksi dengan orang Islam ya. Selama dia masih muslim ya. Maka semoga di sini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yuslimu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi. Jadi ketika jual beli ya, kita tahu ini ada cacatnya dan dia tidak tahu, dia tidak disebutkan, maka kita ingatkan saudara kita, hati-hati, ini mobil ini sudah ada cacatnya. Tadi anak tahu waktu anak lihat ke bawah gitu misalnya. Intinya jangan sampai saudara kita terzalimi. Demikian pula yang lainnya, maka tidak boleh menzalimi saudara sesama muslim yang lainnya. Masih terus atau gimana ini? Lanjut ya sampai jam 6:04 ya. Iya, insyaallah nanti pas salat isyraq insyaallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah. Ukhuwah ini luar biasa para ikhwah. Kita tahu ya di Madinah itu Aus dan Khazraj 350 tahun mereka saling bertikai, berperang. Sampai perang yang mereka selenggarakan terakhir adalah perang Bu'ath. Itu 350 tahun mereka tidak bisa damai. Ketika Rasulullah datang, maka dipersaudarakan sampai-sampai Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Ar-Rabi itu mendapatkan harta dari saudaranya dan semisalnya, atau dia memberikan harta kepada saudaranya. Sangat masyhur kisahnya. Intinya bahwa ukhuwah itu luar biasa. Tidak lagi kenal ini saudara atau orang lain, yang penting dia muslim maka kita bantu. Akan tapi di sana ada perusak ukhuwah yang sangat berbahaya. Allah sebutkan di ayat-ayat setelahnya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkannya. Jadi tidak boleh seorang itu merendahkan yang lainnya. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Demikian pula tidak boleh bagi wanita merendahkan wanita yang lainnya, karena bisa jadi wanita yang direndahkan itu dia lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang merendahkan.
Jadi ini yang pertama, tidak boleh seorang itu meremehkan orang yang lainnya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, dan sejelek-jelek panggilan, ya, lakop yang buruk itu adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Jadi panggilan buruk itu banyak ya. Misalnya memanggil, misal saja ya, karena orangnya hitam dipanggil dengan misalnya ya black ya, atau hitam atau apa, itu buruk begitu. Tapi ada lagi yang lebih buruk dari itu, yaitu panggilan kefasikan. Misalnya dikatakan ya fasik, wahai fasik, atau ya kafir, wahai kafir. Ini nggak boleh. Panggilan-panggilan seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Coba kita lihat sababun nuzul ayat yang mulia ini, supaya kita tidak ada rasa keinginan untuk memanggil yang tidak enak didengar. Kata Jabirah bin Ad-Dhahak, dia mengatakan, kana ar-rajulu minna yakunu lahul ismaini wa thalathah. Jadi zaman dulu ada seorang laki-laki itu yang punya 2 atau 3 nama. Ya mungkin namanya satu ya, gelarnya ada 3 ada 2 begitu. Gelarnya yang masyhur di kaumnya. Fayud'a bi ba'dha, maka teman-temannya memanggil dengan sebagian panggilan, fa'asa an yakraha, karena dia ingin orang yang dipanggil itu enggak suka begitu. Fanazalat hadhil ayah, ini loh qarinahnya. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ini kayaknya anak-anak muda ini. Hati-hati ya kalau manggil temannya itu dengan panggilan yang bukan namanya. Jadi mulai sekarang panggil nama dia. Panggil nama yang, kalau perlu nama yang dia senangi. Jadi jangan memanggil dengan nama-nama yang buruk. Kemudian kata Allah, wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, dia tetap memanggil saudaranya dengan lakop-lakop yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk, maka orang itu adalah orang yang zalim. Jadi orang, dia mendolimi saudaranya. Jadi ingat ya, zalim kepada manusia itu adalah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan pada hari kiamat. Jadi zalim itu terbagi 3 para ikhwah. Yang pertama zalim yang akan Allah ampuni. Yang kedua adalah kezaliman, yang pertama kezaliman yang tidak Allah ampuni ya, satu. Kemudian yang kedua kezaliman yang Allah ampuni, dan yang ketiga kezaliman yang tidak Allah biarkan. Jadi zalim ada 3. Kezaliman yang Allah tidak mengampuninya adalah kezaliman berupa kesyirikan yang pelakunya belum bertaubat. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kalau pelakunya tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Yang kedua adalah kezaliman yang Allah ampuni, yaitu kezaliman seorang hamba, perbuatan dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang berbuat dosa dan dia bertaubat, maka Allah akan pasti mengampuninya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya bani Adam, lau ataitani biqurabid dunya. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh dunia berupa dosa, dengan engkau tidak mensekutukanku, la ataituka bima, maka aku akan mendatangimu dengan mendatangkan sepenuh bumi berupa pengampunan. Ini kalau dosa antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni. Yang ketiga adalah kezaliman yang tidak Allah biarkan, yaitu kezaliman seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Ini tidak Allah biarkan. Makanya kita mendengar ada hadis muflis. Hadis muflis, hadis orang yang bangkrut, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala baca Quran. Akan tapi fadaraba hada wa syatama hada, kata Nabi, orang ini memukul di sini, mencela di situ, membunuh di sana, maka dosa-dosanya atau pahalanya diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. Kalau kurang, dosa orang-orang yang terzalimi itu akan diberikan kepadanya. Ini adalah zalim yang ketiga, yaitu kezaliman yang tidak Allah biarkan. Di antara bentuk kezaliman tadi apa? Seorang memanggil orang lain dengan panggilan yang
buruk. Wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling memanggil dengan laqab-laqab yang buruk. Dan seorang yang suka mencela, suka merendahkan muslim yang lainnya, apapun alasannya maka ketahuilah bahwa itu diantara bentuk buruk akhlak dia. Itu kalau hatinya dibuka, itu hatinya buruk orang ini. Di antara buktinya dia suka mencela orang. Karena kalau hatinya baik itu dia sudah abaikan. Seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, bihazbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dianggap buruk akhlaknya, buruk perangainya ketika dia punya hobi suka merendahkan muslim yang lainnya. Fulan itu apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Seperti ini bukti akhlaknya buruk. Karena kalau dia akhlaknya baik, dia akan melihat dari sisi positifnya. Masya Allah, fulan luar biasa kontribusinya kepada tim ini dan semisalnya. Orang yang suka merendahkan, maka itu diantara bukti buruknya akhlak dia. Dan mukmin yang satu dengan yang lainnya ini seperti satu tubuh yang harusnya saling menolong, saling membantu. Kata Nabi, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Permisalan antara mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka tubuh yang lainnya tidak bisa tidur dan merasakan demam. Taib. Kemudian yang berikutnya pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah jauhilah oleh kalian berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu adalah seorang berburuk sangka dengan orang yang lainnya. Dan prasangka itu terbagi dua para ikhwah. Ada prasangka yang biasa artinya tidak sampai dosa. Ada prasangka yang dosa. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Adz-dzannu dzannani." Dzan, persangkaan itu terbagi dua. Ahaduhuma itsmun, salah satunya itu mendapatkan dosa. Wa huwa an tadhunna wa tatakallama bihi, yaitu ketika orang berburuk sangka kemudian diucapkan. Jangan-jangan fulan kesini mau ambil barang kita ini. Jangan-jangan dia ini hanya kedok saja nih. Nah, ini kalau terucap dosa ini. Wal akharu laisa bi itsmin, sedangkan yang lain ada dzan, persangkaan buruk yang tidak dosa. Wa huwa an tadhunna wa la tatakallam, kalau itu hanya dipendam dalam hati dan tidak diucapkan. Ini kayaknya gelagatnya agak kurang baik, tapi dalam hati jadi kayaknya kita perlu waspada nih orang. Kalau tidak terucap maka itu tidak dosa. Begitu terucap sudah dosa. Jadi sebagian dzan itu dosa karena sudah diucapkan. Kemudian wala tajassasu, janganlah kalian saling tajassus, mencari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah engkau ingin memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentunya kalian akan merasa jijik Seorang mukmin hendaknya berusaha mencari uzur terhadap kesalahan saudaranya. Jadi berusaha, ini mungkin fulan melakukan seperti ini karena tuntutan ekonomi, karena dia sedang tidak stabil emosi misalnya, sehingga akhirnya dia akan berbaik sangka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min fimri'in muslimin su'an wa anta tajidu laha fil khairi muhtamalan. Janganlah engkau berprasangka buruk terhadap satu kalimat yang tidak baik, yang kalimat itu keluar dari diri seorang yang beriman, sedangkan engkau masih mendapatkan kemungkinan untuk maksud kebaikan darinya. Jadi kalau ada orang itu mengucapkan suatu perkataan yang kita nggak berkenan, maka mungkin dia lagi ada masalah atau mungkin mungkin itulah yang seharusnya kita munculkan sehingga tidak jadi suudzon begitu. Taib.
Yang perlu kita tahu para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lihat susunan ayat yang mulia ini. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Yang pertama, wala tajassasu, janganlah engkau tajassus, saling mencari keburukan saudara kalian. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan jangan menghibah di antara kalian. Kalau kita lihat ya, orang tidak akan membuka majelis ghibah kecuali berangkat dari tajassus, dan startnya itu karena suudzon. Jadi orang itu kalau nggak suka dengan orang lain ya, dengan berbagai alasan ya, karena motif bisnis, karena ekonomi dan sebagainya, intinya nggak suka dia, maka dia akan muncul suudzon. Suudzon ini akan mendorong orang untuk mengkoleksi kesalahan orang yang nggak disukai. Oh, fulan ini nggak amanah, fulan ini pendusta, fulan ini begini, dikumpulin tajassus. Kalau sudah list kesalahan orang itu sudah banyak, paling enak ngapain? Dibahas di majelis ghibah. Tuh fulan tuh kesalahannya tuh 2, 3, 4, 5. Maka kalau kita tidak ingin menghibah orang, langkah pertama kita tidak boleh suudzon kepada orang lain. Jadi ayat yang mulia ini membuat urutan bahwa yang pertama suudzon, kemudian tajassus, lalu ujungnya adalah ghibah, membahas keburukan orang lain. Dan orang yang suka mencari keburukan orang lain, maka pada saatnya keburukannya akan Allah bongkar. Meskipun keburukan itu dilakukan di tempat yang paling tersembunyi di dalam rumahnya. Kata Nabi SAW, la tattabi'u awratihim fa innahu man tattaba'a awrat akhihil muslim tattaba'a Allahu awratahu. Janganlah kalian mencari keburukan-keburukan mereka, orang-orang yang beriman. Karena orang yang mencari keburukan saudaranya sama muslim, maka Allah akan mencari-cari keburukannya. Wa man tattaba'a Allahu awratahu yafdahu. Kalau Allah sudah mencarinya, Allah akan membongkarnya. Walau fi jawfi rakhlihi, meskipun keburukan itu dilakukan oleh dia di lubang yang ada di rumahnya. Jadi hati-hati. Makanya kadang ada orang itu yang gak enak dijadikan majelis ghibah. Jadi ada orang yang gak enak kalau dihibah, bukan karena orang ini suci ya, tapi karena orang ini punya kebiasaan tidak suka membahas aib orang lain. Sebaliknya ada orang yang lebih enak digunakan sebagai majelis ghibah. Kenapa? Karena dia sendiri memang suka menghibah orang. Makanya jangan menghibah orang lain, jangan suudzon kepada orang lain kalau antum ingin ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW tentang ghibah ini, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang kalau saudaramu tahu maka dia tidak menyukainya. Kata para sahabat, in kana fihi ma taqulu faqad in kana fi akhihi ma aqul. Bagaimana afara'aita in kana fi akhihi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana kiranya kalau saudaraku itu seperti yang aku ucapkan? Jadi memang kesalahannya begitu. Kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad tabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Kalau memang yang kalian sebut itu sesuai dengan realita, maka itulah ghibah. Adapun kalau tidak, maka kalian telah berdusta besar atas dirinya. Taib, yang berikutnya, orang yang suka menghibah ini, pada hari kiamat dia akan mencakar wajah dan dadanya dengan kuku tembaga. Wal iyadzu billah. Kata Rasulullah SAW menyebutkan ketika kejadian Isra Mi'raj, lamma urija bi marartu biqaumin lahum athfarun min nuhasin yahmashuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku sedang dimi'rajkan ke langit, kata Nabi, aku melihat satu kaum yang punya kuku tembaga, yang mereka mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Qala faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula'i alladhi ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu menghibah manusia dan suka merendahkan kehormatan manusia yang lainnya. Semoga di sini menjadi renungan bagi kita ketika akan
menghibah muslim yang lainnya. Perhatikan firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah sebutkan janganlah kalian menghibah sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Ini isyarat bahwa ghibah yang terlarang adalah ghibah kepada sesama muslim. Artinya misal saja ya, kalau ada seorang muslim itu menghibah orang yang non muslim yang memang buruk ya, maka itu boleh. Boleh, tidak dianjurkan, tapi boleh begitu. Karena Allah mengatakan ba'dukum ba'dha, artinya sesama kaum muslimin. Jadi kalau terpaksa maka objeknya itu diganti yang lainnya begitu. Type yang terakhir sepertinya Masya Allah kurang dikit sebenarnya ini. Baiklah, yang terakhir aja kalau gitu. Bagaimana cara bertaubat dari ghibah ini ya? Sebagian ulama menganggap bahwa ghibah itu masuk dalam kategori dosa besar ya. Cara bertaubat dari ghibah apabila orang yang dighibahi itu tahu kalau kita yang menghibah ya, naudzubillah min dzalik, maka kita harus minta maaf, minta keridhoannya. Caranya begitu. Tapi kalau dia tidak tahu, antum jangan cerita. Afan ya, antum pekan lalu tak bahas di gini-gini. Wah, dia jadi malah marah. Jadi kalau dia tidak tahu, maka cukup antum puji orang tersebut di tempat yang antum menggunjing orang itu. Jadi misal saja nih ada grup tertutup, kemudian dibahas fulan tuh begini begitu bermasalah, nggak pernah begini, nggak pernah begitu, bahas. Maka ketika antum taubat, antum sebutkan Masya Allah fulan hari ini sedekah luar biasa, 1 juta dia kasih ke masjid. Sebut kebaikannya, sebagaimana antum dulu pernah menyebut keburukannya. Jadi celaan ghibah dibayar dengan pujian. Itu kalau orang yang dighibahi tidak tahu. Taib, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari itu menyebutkan ada 5 ghibah yang boleh. Ghibah kepada sama kaum muslimin yang boleh karena ada alasannya ya, atau ghibah yang dikecualikan begitu, mungkin bahasa tepatnya begitu. Yang pertama adalah karena adanya kezaliman. Jadi misalnya ada orang diperlakukan secara zalim sama pimpinannya misalnya, dia tidak digaji selama 1 bulan, dia ingin menceritakan keadaannya kepada orang lain yang bisa memberikan solusi, dia akan terzalimi. Menyampaikan kezaliman pimpinan ini bukan ghibah, karena memang ini kezaliman, nggak bisa diselesaikan kalau nggak diceritakan keburukannya. Yang kedua adalah untuk merubah kemungkaran. Jadi ada orang melihat keburukan, dia ingin merubahnya, maka saat akan merubah itu dia sebutkan alasan-alasannya, karena di sini banyak kemaksiatan dan seterusnya. Ini kan harus membuka aib, maka ini diperbolehkan. Yang ketiga, ketika meminta fatwa, ini boleh. Misalnya ada istri diperlakukan kasar oleh suaminya, datang kepada hakim, maka istri menceritakan dia dipukul, dia diginikan oleh suaminya. Ini kan kalau suaminya tahu kan nggak suka sebenarnya, maka ini diperbolehkan karena dalam rangka meminta fatwa. Karena kalau nggak disampaikan apa adanya, fatwanya berbeda. Mungkin hakim akan mengatakan bertahan, sabar, padahal sudah sangat teraniaya orang ini. Kemudian yang keempat, untuk memberikan peringatan kepada muslim yang lain. Antum sudah pernah ada orang pinjam uang ke antum nggak balik sekian miliar misalnya. Orang ini pinjam ke yang lainnya. Nah, antum ingin menyelamatkan saudara antum. Antum telepon tuh orang, hati-hati, ini fulan pinjam uang ana 5M nggak balik. Misalnya begitu. Ini kan kalau orangnya tahu nggak suka begitu. Tapi ini ghibah yang diperbolehkan untuk menyelamatkan, memperingatkan muslim yang lain. Nah, yang terakhir adalah ketika orang itu melakukan kefasikan secara terang-terangan. Dosanya diposting di medsos, dosanya dilakukan di pinggir jalan, sudah sangat masyhur, dia mabuk ya dan seterusnya. Ya sudah, gimana nggak dighibah? Orang sudah tahu. Maka membahas aib fulan ini boleh ketika sudah terang-terangan. Taib, ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas ya. Semoga beberapa ayat lanjutannya bisa kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Dan ini Masya Allah surat yang sangat banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita keluarkan. Tapi ini yang bisa kita sampaikan, semoga memantik semangat kita untuk semakin memperbaiki etika dan adab kita ketika interaksi dengan sama manusia, terutama ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, yang diberikan anugerah
untuk meninggal dengan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.